Satukan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan iman berupa nikmat sehat, wabil nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Sehingga atas nikmat itu pula kita masih dipertemukan di kegiatan rutin kita, yaitu pengajian mingguan yang kali ini sangat istimewa karena bertepatan di bulan Ramadan dan bergeser harinya yang biasa di hari Senin bergeser ke hari Jumat menjelang berbuka puasa. Tidak panjang lebar, marilah kita awali dulu kajian pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa hadir di tempat ini semua itu atas izin dari Allah, bukan atas izin dari diri kita. Kalau mungkin kita mau, kita bisa lakukan, tetapi yang kita lakukan belum tentu maksimal kecuali kalau Allah menghendaki. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita duduk di tempat ini bisa menjadi ladang ibadah kita yang insyaallah akan mengantar kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah dalam memulai pengajian kita pada sore hari ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafiqu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal rizqa wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal sihah wa abwabal jannah. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Raih hakikat dan keutamaan puasa yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang puasa, pada hari ini kita sudah berada pada Jumat pertama. Jadi dalam bulan suci Ramadan itu ada Jumat-Jumatnya, ada pos-posnya, dan kita berada pada pos pertama, Jumat pertama, yang mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya Jumat, beribadah, bersedekah, ikut majelis taklim, memberikan buka puasa, maka pahalanya itu sangatlah besar, kata Rasulullah. Kalau ada orang yang bersedekah pada hari Jumat, pahalanya itu sama seperti bersedekah di bulan Ramadan. Kalau Jumat ditambah Ramadan, maka luar biasa pahalanya. Pahala sedekahnya meningkat luar biasa, pahala majelisnya meningkat luar biasa, pahala ibadahnya meningkat luar biasa. Oleh karenanya kita berada pada pos pertama, pada Jumat pertama ini, maka kita mesti sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini disebutkan, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang disebutkan selain Ramadan. Tidak ada disebutkan bulan Muharram, tidak ada disebutkan bulan Zulhijjah, bulan Safar, tidak ada. Cuma bulan Ramadan. Karena apa kemuliaan bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Itu yang pertama. Nah, berbicara tentang kemuliaan bulan suci Ramadan,
Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrullah adalah bulannya Allah. Wa fadluhu, dan keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan ala sa'iri syuhuri, di atas seluruh bulan-bulan yang lainnya, kafadlillahi ala khalqihi, itu seolah-olah seperti kemuliaan Allah di atas seluruh makhluknya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, suatu ketika sahabat duduk, maka datanglah Rasulullah menyampaikan sebuah pesan. Kata Rasulullah, ya ashabi, wahai sahabatku, qad dana syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, lau ya'lamul ibad, seandainya hamba-hamba Allah mengetahui, seandainya umat Nabi Muhammad mengetahui, latamannat ayyakuna sanatan, maka mereka semua umatku, kata Rasulullah, pengikutku, kata Rasulullah, maka semuanya menginginkan 1 tahun itu semua isinya bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak? Karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka amalia ibadah yang pertama yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Dan ini tidak lepas, karena perintah puasa itu bergandengan di dalam bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil hai. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah menjelaskan di dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Allah menyebutkan bahwa kemuliaan berpuasa pada bulan suci Ramadan itu pahalanya tidak ada batasnya. Bukan 10, bukan 700 kali lipat, tidak ada batasnya. Kata Allah dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, kullu amali ibnu Adam lahu, bahwa semua amal anak Adam itu baginya, yudha'aful hasanatu asyru amthaliha, bahwa setiap amalnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat, bukan 1. Kalau ibu mau sholat, maka niatnya ibu mendapat 1 pahala, sholat yang mendapat 10 pahala. Ila sabah ini hati alfin, sampai 700 kali lipat. Bisa saja kita sholat itu mendapatkan pahala 700 kali lipat. Allah melanjutkan dalam hadisnya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhnya itu puasa untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas, yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa itu balasan Allah kepada orang yang berpuasa? Ada yang tahu? Apa? Ibu? Surga. Yang pertama, nanti di akhirat ada pintu khusus orang-orang yang berpuasa, kartu VIP orang-orang yang rajin berpuasa, puasa sunnah, puasa wajib, namanya pintu ar-rayyan. Tidak ada orang-orang selain orang yang aktif berpuasa akan masuk di pintu itu, kecuali orang yang berpuasa, rajin berpuasa. Yang kedua, orang yang berpuasa itu dikatakan mendapatkan pahala yang tanpa batas, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, bahwa balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah pahala tanpa batas. Pahala yang tanpa batas. Oh Ustaz, kenapa digabung? Apa hubungannya antara puasa dan sabar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa hubungannya antara puasa dan sabar? Kenapa
Rasulullah memberikan ayat bahwa ayat puasa itu ada hubungannya dengan kesabaran. Ternyata orang yang berpuasa maka dia itu bersabar menahan lapar, bersabar menahan syahwat, bersabar menahan nafsu, bersabar menahan apapun yang bisa membatalkan puasa, yang bisa merusak puasa. Maka orang-orang yang bersabar karena Allah, balasannya min ghairi hisabin, artinya tanpa batas pahalanya. Ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana", barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan ihtisab, mencari keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ma taqaddama, yang terdahulu dari dosa-dosanya. Di sini ulama mengatakan bahwa ada syarat orang itu diampuni dosanya, Bapak. Jadi tidak semua orang yang berpuasa itu pada bulan suci Ramadan dia itu akan bersih dari dosa. Karena ada juga orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja, tidak ada penghapusan dosa. Ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, imanan. Orang yang ingin mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan balasan dari Allah dari puasanya, maka yang pertama syaratnya adalah imanan. Dia berpuasa dalam keadaan iman, bahwa dia yakin bahwa apa yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, maka semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ihtisaban, bahwa orang yang berpuasa itu mesti mengharapkan ridha Allah, bukan ridhonya bapak mertua atau ridhonya orang yang ingin mencari, misalnya cari perhatian ya, untuk misalnya cari jodoh. Bukan. Tetapi mohon maaf lahir batin itu cuma bercanda. Maksudnya di sini adalah ihtisaban, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Ihtisaban ini bisa dimaknakan bahwa ketika kita berpuasa, maka puasa ini dialah yang akan mencegah mulut kita dari berbicara yang kotor, membuka aib, memfitnah orang lain, menggibah. Itu ihtisab. Yang kedua, puasa ini datang untuk apa? Mencegah anggota badan kita dari apa? Melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, puasa kita ini datang untuk membersihkan hati-hati kita yang kotor. Karena mungkin penyakit-penyakit hati, dari hasad, dari dengki, dari kesombongan, dari riya, dari takabur dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ihtisaban atau mengharapkan ridha Allah, artinya apa? Bahwa kita mesti menjaga sholat 5 waktu kita. Orang yang berpuasa tidak menjaga sholatnya, maka begini, mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, bahwa puasa kita itu nilainya adalah 0. Zakat, infak, kita semua itu nilainya adalah 0. Sholat nilainya adalah 1. Kalau orang tidak sholat, maka berapa nilainya Ibu? 0. Tapi coba kalau dia sholat 1, dia tambah puasa, sudah berapa? 10. Tambah sedekah, nolnya berapa? 100. Tambah memberi makan orang yang berbuka, sudah 1000. Maka semakin banyak amalannya, semakin banyak nolnya. Yang penting satunya ada, sholatnya ada. Artinya puasa kita, walaupun kita berpuasa tapi tidak sholat, maka jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah. Sehingga yang mesti kita perbaiki adalah sholat. Nah, ini syarat. Yang pertama imanan, kemudian yang kedua ihtisaban, mengharap keridhaan Allah. Kenapa? Kalau kita tidak memenuhi dua hal tadi, maka jangan sampai kita mendapatkan peringatan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atash.
Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapat pahala dari puasanya illal ju'a wal atash, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Bisa jadi, mohon maaf lahir batin, yang bersangkutan ini berpuasa, menahan lapar, menahan minum, menahan hawa nafsu, menahan hal yang membatalkan puasa. Tetapi pada hakikatnya pahala puasanya habis dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia berpuasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan. Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan hadis-hadis anjuran untuk melakukan kebaikan. Tetapi mohon maaf lahir batin, ada ancaman. Ada ancaman Rasulullah kepada beberapa golongan. Jadi tidak semua itu isinya adalah kemuliaan, ada juga ancaman. Siapa yang diancam? Ada kisahnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengarkan kisah Rasulullah naik di atas mimbar. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Pernah. Suatu ketika Rasulullah itu naik di atas mimbar. Yang pertama ketika sholat Idul Fitri, maka Rasulullah naik di atas tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Maka ketika turun setelah selesai, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin?" Maka kata Nabi, "Ketika saya tadi naik di atas tangga mimbar, maka datang Jibril alaihissalam dan dia berdoa." Jadi bukan Nabi yang berdoa, Jibril yang berdoa langsung, tetapi yang mengaminkan adalah Nabi. Apa doa Jibril? "Syaqiya abdun, wahai Muhammad, celakalah seseorang, adraka Ramadan, dia masih diberikan kesempatan masuk pada bulan Ramadan, fa ansalaka minhu, dia lepas dari Ramadan itu, walam yughfar lahu, tetapi dosa-dosanya masih banyak. Keburukannya belum bisa dia ubah. Dosa-dosanya belum habis dia bersihkan." Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian pada naik tangga kedua, Jibril berdoa, "Syaqiya abdun, wahai Muhammad, celakalah seseorang, adraka walidayhi, dia masih diberikan kedua orang tua, au ahadihima, atau salah satunya masih hidup, falam yudkhilahal jannah, akan tetapi dia tidak bisa masuk surga." Itu yang kedua. Maka kata Rasulullah, amin. Apa artinya? Bahwa kalau ada orang yang masih ada orang tuanya, lantas dia durhaka kepada orang tuanya, maka bukan hanya surga yang tidak bisa dia masuki, Ibu. Baunya surga itu sudah sekitar perjalanan langit dan bumi, itu sudah dicium baunya. Orang yang durhaka sama orang tua, bau surga itu tidak bisa dia cium. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga kata Rasulullah, "Syaqiya abdun," kata Jibril, "Wahai Muhammad, celakalah seseorang, dzukirta indahu, namamu disebut di sisinya, falam yusalli alaika, sedangkan dia tidak bersalawat kepadamu." Artinya apa? Kalau Rasulullah disebutkan namanya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Nabi Muhammad disebutkan namanya, orang yang tidak bersalawat, maka dia mendapatkan doa, mohon maaf dan batin, dia mendapatkan doa langsung dari Jibril, doa kecelakaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita semoga semua terlindungi dari 3 hal yang buruk tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu sedikit dari tausiah kami. Ini belum masuk Bapak, masih sekitar 9 menit, 8 menit. Mau ada tanya jawab atau bagaimana Bapak dan Ibu?